Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu kader sekalian. Senang rasanya hari ini kita berkumpul untuk kegiatan pelatihan kader TB di Kampung Pangarengan ya Bu ya, RW 12 Jakarta Timur. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri. Nama saya Lili Herlina, saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami bersama dengan teman-teman pada hari ini akan memberikan pelatihan kader TB. Saya yakin ibu-ibu kader sekalian tidak asing lagi mendengar masalah TB, karena memang program ini mungkin ibu-ibu kader semuanya sudah menjalankan. Begitu ibu-ibu sekalian. Nah, sebelumnya barangkali di antara ibu-ibu kader sekalian ada yang masih ingat apa itu penyakit TB? Ya, jadi penyakit TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, atau bisa saja kita sebut dengan nama simiko, ya Bu. Nah, jadi bahwa simiko ini sendiri dapat menyerang ke seluruh tubuh kita. Namun yang paling sering atau banyak menyerang pada bagian daerah paru-paru atau disebut dengan TB paru. Jenis dari tuberkulosis atau TB ada tuberkulosis paru, tadi di mana kumannya ada di dalam paru-paru. Kemudian juga ada tuberkulosis yang menyerang pada kelenjar ya. Nah, ada juga tuberkulosis TB yang ada di kulit, ada juga di tulang, dan juga ada di selaput otak. Kemudian apa tanda dan gejala dari TB paru? Jadi ibu-ibu kader sekalian perlu memahami dan mengetahui gejala utama. Gejala utama dari penyakit TB sendiri adalah batuk berdahak yang terus-menerus lebih dari 2 minggu. Nah, itu adalah gejala utamanya yang memang harus diwaspadai ya. Kemudian ada gejala tambahan. Yang pertama yaitu batuk mengeluarkan darah. Nah, itu artinya kalau batuk sudah mengeluarkan darah, itu sudah paru-parunya sudah pecah, yang mengandung kuman-kuman itu jadi sudah di selaput-selaputnya itu sudah pecah sehingga mengeluarkan darah. Kemudian juga ada demam yang berkepanjangan. Nah, ini demamnya bisa lebih dari 40 derajat Celcius. Selain itu juga akan mengalami sesak nafas dan nyeri pada daerah dada. Selanjutnya berat badan menurun. Tentu saja ini dikarenakan juga tidak nafsu makan atau nafsu makan menurun sehingga berat badannya turun. Dan juga gejala yang lainnya adalah berkeringat di malam hari ya, tanpa beraktivitas. Bagaimana dengan cara penularan TB ya? Jadi penularan TB melalui udara. Orang batuk mengeluarkan dahak yang mengandung kuman. Nah, TB akan menular di udara bebas. Jadi ketika si penderita batuk, dia akan mengeluarkan kuman Mycobacterium. Nah, kuman Mycobacterium ini akan menyebar di udara ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan pencegahannya? Karena ibu kader sudah memahami terkait dengan cara penularannya, tentu juga harus kita bisa mengetahui bagaimana pencegahan dari TB. Yang pertama yang perlu nanti ibu-ibu kader sekalian edukasi kepada masyarakat yang menderita TB. Yang pertama adalah menutup mulut ketika batuk atau bersin ya, untuk mencegah terjadinya percikan air ludah atau air liur ke udara yang mengandung kuman TBC. Kemudian harus menampung dahak di tempat yang tertutup dan dibuang di tempat pembuangan, sehingga dia bisa kan menggunakan pot sputum ya Bu ya.
yang ada tutupnya. Kemudian kalau bisa diberikan karbol antiseptik ya di dalam seputum itu sendiri. Ketika batuk mengeluarkan dahak, dibuang ke dalam pot seputum yang bertutup. Kemudian pencegahan berikutnya adalah menjaga sirkulasi udara di ruangan tertutup dan cahaya matahari yang cukup, sehingga kuman-kuman TBC itu mati dia dengan sinar matahari yang cukup. Sehingga kalau pagi dianjurkan rumahnya dibuka, jendelanya dibuka ya, bukan rumahnya dibuka, artinya pintu dan jendelanya dibuka supaya udara sirkulasinya keluar dan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Jika batuk mengeluarkan dahak, dibuang ke dalam pot seputum yang bertutup. Kemudian pencegahan berikutnya adalah menjaga sirkulasi udara di ruangan tertutup dan cahaya matahari yang cukup, sehingga kuman-kuman TBC itu mati dia dengan sinar matahari yang cukup. Sehingga kalau pagi dianjurkan rumahnya dibuka, jendelanya dibuka ya, bukan rumahnya dibuka, artinya pintu dan jendelanya dibuka supaya udara sirkulasinya keluar dan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Selanjutnya adalah pencegahan TB, yaitu dengan cara mengobati pasien TB hingga sembuh ya, terutama pasien TB yang tipenya yang jenisnya menular. Kemudian jangan lupa ibu-ibu kader sekalian melakukan edukasi kepada ibu-ibu yang memiliki anak bayi ya, untuk bisa melakukan imunisasi BCG pada bayi usia 0 sampai 1 bulan. Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit TB yang berat. Kemudian apa sih yang perlu ibu-ibu kader lakukan? Dampingi ya orang dengan gejala TB, memeriksakan diri ke unit pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dahak. Lalu yang perlu juga ibu-ibu kader sekalian dilakukan yaitu menemukan orang dengan gejala TB. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat sulit sekali ya, orang yang menderita TB itu dia mau jujur untuk melakukan pengobatan, tetapi kita sebagai ibu kader, ibu harus bisa menemukan orang-orang atau masyarakat yang dengan gejala TB. Kemudian awasi pengobatannya hingga sampai sembuh. Ya, ibu-ibu kader sekalian, klasifikasi dari penyakit TB paru ya, khususnya pada TB paru ada yang dikelompokkan TB paru dengan BTA-nya positif, kemudian juga ada yang dikelompokkan TB paru dengan BTA-nya negatif tapi ronsennya positif. Nah, ini juga yang akan menggolongkan dia menjadi penyakit yang TB paru berat dan juga ada yang ringan. Selanjutnya obat-obat untuk TB paru, atau ya saat ini ibu kader pernah dengar bahwa pengobatan TB paru adalah dengan OAT, obat anti tuberkulosis. Jadi ada berbagai pengobatan, ada tahap intensif, kemudian juga ada tahap lanjutan. Ya, kalau untuk tahap yang intensif adalah satu paket obat yang terdiri dari beberapa jenis obat. Jadi disatukan sehingga si penderita tidak mengalami kebosanan karena mengkonsumsi obat yang banyak. Sehingga di tahap intensif ini sendiri menggunakan atau minum obatnya adalah selama 2 bulan ya. Jadi nanti setelah 2 bulan ini sendiri nanti langsung dilakukan pemeriksaan ulang dahaknya. Kalau misalkan dahaknya masih positif, akan dilanjutkan pengobatannya 1 bulan lagi ya. Kalau misalkan pemeriksaan dahaknya negatif, akan dilanjutkan dengan pengobatan tahap lanjutan. Pemeriksaan dahaknya negatif akan dilanjutkan dengan pengobatan tahap lanjutan. Untuk tahap lanjutan itu sendiri, obat diminum tadi yang di tahap intensif menggunakan obatnya
hanya 1 kali sehari. Jadi satu satu tablet 1 hari diminum pada pagi hari sebaiknya ketika perut masih kosong. Sementara kalau yang pengobatan tahap lanjutan, obat diminum 3 kali seminggu. Jadi sebanyak 1 dosis. Jadi 3 kali seminggu. Satu ya. Jadi 3 dosis. Jadi misalkan pasien A menelan obat 1 dosisnya 3 tablet setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu di pagi hari ya. Jadi itu untuk yang tahap pengobatan tahap lanjutan. Nah, ada juga yang pengobatan TB yang di kategori 1 dan kategori 2. Ini barangkali yang kalau untuk kategori 2 adalah pasien-pasien TB yang memang sudah mengalami resisten. Yang ibu-ibu kader perlu ketahui adalah yang kategori 1 di mana pengobatannya hanya sampai 6 bulan ya. Jadi 2 bulan itu adalah tahap intensif, yang 4 bulan adalah tahap lanjutan. Nah, sementara untuk yang kategori 2 itu pengobatannya adalah sampai 7 bulan ya. Jadi sama ada tahap ya. Ibu-ibu kader sekalian, cara menelan obat yang baik dan benar pada si penderita TB yaitu obat TB diberikan oleh tenaga kesehatan ya. Yang pertama yang benar obat, bahwa obat itu diberikan oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak boleh si penderita TB membeli obat-obatan TB di warung. Kemudian benar waktunya. Jadi sebaiknya penggunaan atau minum obat TB paru itu di pagi hari ketika perut masih kosong, sehingga ini adalah untuk absorpsinya lebih baik, lebih efektif. Kemudian si penderita TB yaitu obat TB diberikan oleh tenaga kesehatan ya. Yang pertama yang benar obat, bahwa obat itu diberikan oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak boleh si penderita TB membeli obat-obatan TB di warung. Kemudian benar waktunya. Jadi sebaiknya penggunaan atau minum obat TB paru itu di pagi hari ketika perut masih kosong, sehingga ini adalah untuk absorpsinya lebih baik, lebih efektif. Kemudian ya benar waktu tadi ya saya tambahkan. Jadi diharapkan atau sebaiknya minum obatnya pada saat perut kosong ya, dan memberikan jeda waktunya 30 menit dengan makanan ya. Jadi setelah kita minum obat 30 menit kemudian boleh kita baru makan makanan yang lain ya. Selanjutnya adalah benar dosis. Jadi bahwa dosis ini diberikan oleh petugas kesehatan yang ukurannya biasanya 40 kilogram ya, 40 kilogram menggunakan dosisnya yang 3 tablet ya. Benar cara, 1 dosis obat diminum dalam 1 waktu ya, atau minum terpisah. Jadi ada jeda waktunya. Nah, misalkan contoh yang benar, minum obat 1 dosis ya, 1 dosis itu dengan 3 macam tablet, 3 macam obat ya, di pagi hari sebelum makan pukul 7 pagi. Nah, pukul 7.30 si penderita sudah selesai menelan obat. Pukul 8 pasien atau klien boleh makan pagi ya. Benar lama pengobatan. Lamanya pengobatan ditentukan oleh petugas kesehatan. Jadi penderita pengawas minum obat dan kader tidak boleh menghentikan pengobatan sebelum dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Lanjutkan ibu-ibu kader sekalian, tinggal beberapa slide lagi ya. Jadi ada kategori efek samping dari obat anti tuberkulosis. Jadi di efek samping obat-obat OAT sendiri diberikan
ada warna. Yang warna hijau itu efek samping ringan ya. Jadi di sini merupakan efek samping yang biasa atau lumrah dan masih bisa untuk diatasi. Kemudian yang efek samping sedang diberikan warna kuning. Di sini efek samping yang masih bisa diatasi dengan pengawasan ketat jika terjadi gejala yang lebih parah. Kemudian yang warna merah yaitu efek samping berat. Ya di sini pengobatan kalau ditemukan data ada tanda-tanda yang memang mengkhawatirkan, pengobatan harus segera dihentikan dan efek samping obat diatasi dan diawasi langsung oleh tenaga kesehatan. Kemudian dikonsultasikan keluhan tersebut kepada tenaga kesehatan. Nah, jadi efek samping yang warna hijau tadi masih ingat Ibu? Warna yang ringan ya, yang efek samping ringan ya. Yang seperti apa Bu? Seperti warna kemerahan pada urinnya atau pada air seninya. Nah ini dianggap biasa ya, lumrah. Jelaskan pada klien atau keluarga bahwa efek samping tersebut merupakan hal yang wajar berasal dari salah satu jenis obat anti tuberkulosa ya. Kemudian ada gejala tidak nafsu makan. Nah ini pun masih digolongkan kepada yang ringan karena mual atau sakit pada daerah perut. Sarankan kepada klien keluarga untuk menelan obat malam sebelum tidur atau memakan kudapan. Ya kudapan tahu ibu-ibu kader sekalian, kayak snack ya, sesaat sebelum menelan obat. Kemudian kalau dilihat dari efek sampingnya yang ringan, ada perasaan nyeri pada daerah sendi. Kalau ada tanda-tanda tersebut, segera dirujuk ke unit pelayanan kesehatan. Atau juga selain nyeri ada juga kesemutan atau rasa terbakar pada kaki. Nah ini pun perlu dijelaskan kepada si penderita bahwa efek samping tersebut sebenarnya adalah wajar ya, hal yang wajar berasal dari salah satu jenis obat anti TBC. Jadi memberikan ketenangan pada si penderita. Kalau ini berlanjut terus ya bisa dianjurkan untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Kemudian efek samping yang tergolong berat adalah gatal dan kemerahan pada kulit. Nah tentunya kalau ditemukan tanda-tanda seperti ini harus dihentikan pengobatan pasien dan segera dirujuk ke unit pelayanan kesehatan. Nah selanjutnya ada efek samping tuli, pendengarannya tidak terdengar. Nah ini juga harus dihentikan. Kalau ada keluhan si penderita yang minum obat OHT ini mengalami kupingnya tiba-tiba tidak mendengar, ya gangguan pendengaran, sehingga harus segera ini dihentikan pengobatannya dan pasien segera dirujuk ke pelayanan kesehatan. Atau selain tuli juga ada gangguan keseimbangan. Setelah minum obat OHT, dia merasa limbung, ya. Hentikan pengobatan dan segera dirujuk. Terus juga ada keluhan kuning pada mata, ya, pada daerah mata ada kekuningan, ya. Kemudian pada kulit juga kuning. Nah ini pun harus dihentikan. Kemudian ada gangguan penglihatan, ini juga harus dihentikan minum obatnya dan pasien segera dirujuk, ya. Nah satu lagi barangkali yang perlu ibu-ibu kader ketahui, kapan sih melakukan pemeriksaan dahak ulang ya untuk pemeriksaannya. Jadi nanti ibu-ibu kader bisa menginformasikan kepada masyarakat atau kepada si penderita, pemeriksaan dahak ulang dilakukan minimal sebanyak 3 kali selama pengobatan, yaitu yang pertama akhir tahap awal. Ingat tadi Bu, tahap awal intensif yang 2 bulan ya Bu. Nah kalau sudah 2 bulan pengobatannya ya tahap intensif itu dilakukan pemeriksaan dahak. Kalau dia positif masih, nah itu harus dilanjutkan ditambah 1 bulan. Tetapi kalau dia sudah negatif akan dirubah obatnya
masuk ke dalam tahapan apa tadi Bu, lanjutan ya. Kemudian pemeriksaan kedua adalah 1 bulan sebelum berakhirnya pengobatan, yaitu 1 bulan sebelum pengobatan berakhir. Tadi kalau kategori 1 pengobatannya berakhir berapa bulan Bu? 6 bulan ya. Jadi sebelum 6 bulan berakhir, nah itu dilakukan pemeriksaan ya. Atau yang kategori 2. Kategori 2 berapa bulan? 7 bulan ya. Jadi sebelum berakhir 7 bulan itu dilakukan pemeriksaan dahak. Jadi udah berapa kali tuh Bu? Jadi sudah 2 kali ya Bu ya untuk pemeriksaan BTA-nya ya, yang pemeriksaan dahak ulang. Yang ketiga yaitu 1 minggu sebelum akhir pengobatan bulan ke-6 pada kategori 1 dan bulan ke-8 pada kategori 2 ya. Nah, kapan kita akan pengambilan dahaknya? Jadi pengambilan dahak yang ulang ini ada dahak pagi dan ada dahak sewaktu. Nah, yang dahak pagi adalah dahak diambil pada pagi hari setelah bangun tidur. Kemudian dahaknya itu dimasukkan ke dalam pot ya, untuk dibawa, maksudnya ke dalam botol juga boleh, atau pot plastik ya yang untuk tempat sekutum, untuk dibawa ke pemeriksaan laboratorium di pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk yang sewaktu itu diambil sewaktu-waktu saat si penderita atau tersangka mengunjungi ke unit pelayanan kesehatan ya. Nah, bagaimana caranya supaya si penderita atau si suspek mudah untuk bisa mengeluarkan dahak? Kadang-kadang kan rada sulit juga untuk mengeluarkan dahak. Nah, jadi kalau mau mengambil dahak yang pagi, malam hari sebelum tidur diusahakan minum 1 gelas teh manis ya. Kemudian di pagi harinya melakukan olahraga ringan, lari-lari kecil, kemudian menarik nafas dalam beberapa kali. Nah, mintalah obat batuk ya. Jadi minum obat batuk ya yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Minum obat batuk tersebut sebelum tidur untuk memudahkan si penderita atau suspek mengeluarkan dahaknya di pagi harinya ya. Nah, sekarang apa yang perlu ibu kader lakukan? Jadi ada tugas dan peran kader kesehatan ya, kader TB. Yang pertama, ibu-ibu kader harus melakukan penyuluhan TB kepada keluarga, masyarakat, dan juga penderita ya. Bukan cuma si penderitanya saja, tetapi juga keluarga dan masyarakatnya. Kemudian tugas dan peran ibu kader yang kedua adalah menemukan orang yang diduga penyakit TB. Gimana Bu caranya? Ya tadi ya, menemukan tanda gejala yang batuk lebih dari 2 minggu, batuk secara terus menerusnya. Kalau sudah ibu menemukan tanda gejala utama tersebut ya, ibu tinggal mengantarnya atau menganjurkan untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Kemudian yaitu yang itu termasuk ke dalam tugas ibu-ibu kader, membawa tersangka atau suspek TB ke unit pelayanan kesehatan. Amal ya Bu ya, jadi semuanya dikerjakan tanpa gaji, tetapi simpanan amal ibu. Kemudian memantau pengobatan si penderita TB ya. Selain memantau pengobatannya, tentunya juga pendampingan dan pembinaan, pengawasan minum obat ya, menelan obat. Jadi pengawasan menelan obat. Nah, ini harus dilakukan. Kalau ibu kader tidak sempat, mungkin bisa diajarkan kepada keluarganya, sehingga keluarga yang akan mengawasi, bukan pengawas minum obat, tetapi pengawas menelan obat. Jadi perhatikan obat yang sudah diminum dimasukkan ke mulut, apakah sudah ditelan atau belum. Kadang nanti kalau belum ditelan
dia masih ada di bawah lidah. Begitu petugasnya pergi, mau obat-obatannya dibuang ya. Tapi pastikan di bawah lidahnya sudah tidak ada obat dan sudah ditelan oleh si penderita, yaitu ada petugas ya pendampingan atau PMO ya, petugas menelan obat. Kemudian yang keenam adalah tugas dari ibu-ibu kader sekalian ya, tugas dan peran ibu kader mencatat, pencatatan dan pelaporan dari penderita TB ya. Jadi ibu menemukan berapa, kemudian kondisinya perkembangannya seperti apa ya, itu yang ibu harus lakukan pencatatan sehingga ibu tidak lepas begitu saja. Kalau ada masyarakatnya yang mengalami atau pengobatan ya, yang sudah melakukan pengobatan TB ya, itu barangkali ibu kader ya sekedar mengingatkan kembali bagaimana ibu-ibu kader nanti menjalankan tugas dan perannya di masyarakat di dalam pendampingan terhadap penderita atau suspek TB. Ya mudah-mudahan dengan masukan dari kami nanti pengingatan materi, tentunya ini ibu menjadi semakin lebih reviewnya semakin lebih kuat dan teringat sehingga memudahkan ibu-ibu nantinya di dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Baik, itu saja barangkali ibu kader sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya ini menjadi manfaat buat ibu kader semuanya ya. Nanti bisa ketemu kembali dengan tim kami ya selanjutnya yang akan memberikan materi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.